bukan orang yang mampu bekerja. Jadi selama para tokoh itu tidak meninggalkan tugas utamanya, saya rasa biarkan sajalah mereka atau para pendukungnya membuat eskalasi kecil supaya tidak hanya sekedar Anies yang dikenal, tapi juga para tokoh alternatif, tokoh yang jelas lebih baik dari Anies Baswedan. Saya pada awalnya menolak tokoh-tokoh ini mulai menunjukkan semangat berkontestasi untuk 2024. Tapi belakangan saya pikir harus ada tindakan alternatif untuk mengimbangi popularitas Anies Baswedan. Saya cuma tidak mau bahwa 2024 negeri ini diperintah oleh Anies Baswedan. Kalau para tokoh itu tidak melakukan publikasi, maka masyarakat cuma tahu Anies Baswedan. Dan kemungkinan negeri ini akan dipimpin oleh Anies Baswedan. 2018 pada waktu pemilu kada serentak, banyak sekali orang-orang mereka yang turun ke daerah dan tidak kembali. Pada waktu Pilpres dan Pileg 2019, orang-orang mereka juga turun ke daerah dan tidak kembali. Mereka menjadi sel tidur yang membangun jaringan luar biasa. Maka saya merasa bahwa apa yang dilakukan para tokoh itu mungkin untuk mengimbangi potensi negeri ini jatuh ke tangan orang yang salah. Saya cerita sedikit, ini saya tidak terlalu ini dengan Pak Erick Thohir ya, tapi seperti Pak Erick Thohir ini tidak punya partai. Terus tiba-tiba ada yang mengusung beliau jadi presiden, itu tugas luar biasa. Kansnya ada, tetapi tidak sebesar para tokoh yang menjadi pemilik parpol ya. Jadi saya lihat bahwa sebagai pedagang, Pak Erick pasti berhitung apakah dia untung atau rugi dalam melakukan kegiatan seperti ini. Tetapi untuk tugas meredam popularitas Anies, saya rasa itu langkah yang tepat. Beberapa calon, saya dapat info bahwa beberapa calon itu diperintahkan untuk tampil, untuk mengimbangi popularitas Anies. Jadi saya tidak mau memojokkan, sejak saat itu saya berpikir bahwa saya tidak mau memojokkan mereka karena apa yang mereka lakukan, selama mereka tidak meninggalkan tugas utamanya, membantu Presiden Jokowi mengatasi COVID, maka biarkan sajalah mereka lakukan. Kalau tidak ada Gitu ya. kesalahan fatal yang dilakukan dengan pencalonan seperti itu. Kira-kira begitu gambaran saya mengenai kenapa beberapa pemimpin negeri ini mendadak viral sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Terkait posisi kerelawanan, saya sepakat dengan Silver bahwa relawan itu setiap kita punya sudut pandang berbeda menilai diri kita masing-masing. Tidak ada satupun orang yang bisa menghakimi apa yang kami lakukan, para relawan. Sepakat. Tidak ada satupun yang bisa menghakimi panggilan atau penugasan yang diberikan kepada kami. Betul. Saya komisaris provokasi. Saya merasa bahwa ini adalah penugasan lain dari Presiden untuk menjaga beliau di sektor pangan. Begitu juga Amarsyah yang ada di Petrokimia, begitu juga Noel Lemanheser yang ada di Mega Elektra. Silver ini dia, saya tahu betul dia ini tipikal petarung yang kadang-kadang kita saling ini bahwa kita ini, dia tuh termasuk orang yang sangat idealis. Silver merasa bahwa dia lebih berguna pada waktu dia ada di luar. Apakah tawaran pernah datang ke dia? Tawaran pernah datang ke dia, tapi dia menolak. Dia memilih tetap berada di sana. Ada beberapa yang memang mungkin belum waktunya Bung Yanes, tapi yakinlah bahwa doakan, amin. Bukan itu tujuan akhir doakan kami mengenai jabatan ataupun Bung Yanes ya. Tidak. Tujuan kami pada waktu mengusung Pak Jokowi menjadi presiden murni agar negeri ini diurus oleh orang baik,
Dan dengan begitu Sepakat. akan mendapati bahwa negeri ini menjadi layak kita wariskan kepada generasi kita. Itu aja yang mau saya sampaikan. Pak Muhardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.